Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Abdul Rahman dengan NIM 2314010287. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan menurut Quran surat An-Nur dari ayat 27 sampai ayat 29. Di sini saya akan membacakan ayat yang terlebih dahulu, lalu artinya. Lalu setelah berikutnya saya akan membacakan tafsiran dari per ayat berikut. Baik, dimulai dari ayat 27 yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Di sini saya akan membacakan artinya, yaitu arti dari ayat 27 ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Lalu arti ayat dari 28 ini, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, kembalilah, hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu ayat berikutnya, arti dari ayat 29, tidak ada dosa atas memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran surat An-Nur ayat 29. Lalu di sini saya akan membacakan tafsiran dari tafsir Al-Misbah pada ayat 27 ini, menjelaskan tentang yaitu hendaklah seorang minta izin kepada seseorang yang berada di dalam rumah bahwa dia akan masuk, dan ia juga harus menunggu izin. Bagi seorang yang dimintai izin, hendaknya mengizinkan ia pada arti kalimat demikian itu lebih baik bagimu. Akan tetapi jika kamu masuk dengan meminta izin, maka kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang kalian benci, dan dengan perbuatan itu pula kalian telah menunaikan hak yang Allah bebankan atas kalian dalam perizinan dan ucapan salam pada kalimat agar kamu selalu ingat. Maksudnya adalah agar dengan perbuatan itu kalian selalu ingat bahwa Allah bersama kalian, dan kalian juga mengingat hal-hal yang telah ditetapkannya kepada kalian sehingga kalian menaatinya. Lalu tafsiran pada ayat 28 ini menurut tafsir Al-Misbah, yaitu jika kalian tidak mendapatkan seseorang berada di dalam rumah yang hendak kalian masuki, yang menuntut adanya perizinan untuk masuk ke dalamnya, maka janganlah kalian masuk, karena rumah itu bukan milik kalian, sehingga tidak dibolehkan bagi kalian untuk masuk tanpa seizin pemiliknya.
Namun jika diizinkan, kalian boleh masuk ke dalamnya, dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Maksudnya adalah jika pemilik rumah yang kalian minta izin berkata kepada kalian pulanglah, maka pulanglah dan jangan kalian masuk ke dalamnya. Lalu tafsir pada ayat 29 ini, menurut tafsir Al-Misbah, ini menjelaskan tentang tidak ada dosa atasmu mendasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, yakni semua rumah yang tidak berpenghuni dan di dalamnya terdapat kebutuhan kita. Maka kita boleh masuk dengan tanpa minta izin, karena izin itu untuk memberitahu pemilik rumah tersebut sebelum masuk, atau hendak mengizinkan orang yang akan masuk jika rumah tersebut ada yang mendiaminya atau yang memilikinya, sedangkan jika tidak ada pemiliknya maka tidak ada artinya minta izin untuk masuk ke dalamnya. Jadi kesimpulan dari pendidikan yang kita bisa ambil, makna yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29 ini menjelaskan tentang pentingnya kita meminta izin terlebih dahulu ketika kita ingin memasuki rumah seseorang atau rumah teman kita atau rumah tetangga kita. Karena dengan meminta izin kita mendapati restu atas hak dan kewajiban dari mereka untuk kita. Jadi ketika kita meminta izin kepada pemilik rumah tersebut, nah lalu pemilik rumah tersebut mengiyakan dan memboleh masuk, maka rahmat Allah akan dikaruniakan kepada tamu tersebut. Tetapi jika dia tidak mengizinkan lalu tamu ini masuk, nah itulah yang membuat dosa. Karena ketika kita memasuki rumah tanpa seizin mereka, ada buruknya, ada baiknya, ada hal-hal tidak ada baiknya, tapi banyak buruknya. Karena kenapa? Jadi ketika kita memasuki rumah setiap orang yang tidak diizinkan, takutnya nanti ada hal-hal yang aneh, ada hal-hal yang tidak terduga atas pemilik rumah tersebut, lalu menuduh si tamu tersebut. Nah, maka ada kala baiknya ketika kita ingin memasuki rumah seseorang, rumah teman kita, rumah tetangga kita, ada kala baiknya kita meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar pendidikan menurut Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.